Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tugas dulu. Ada 3 soal kemarin ini tentang persamaan polinom. Untuk soal nomor 4 di situ ada persamaan berpangkat 3, derajatnya pangkat 3. Di situ X pangkat 3 dikurangi 8X kuadrat ditambah PX ditambah 10P sama dengan 0 mempunyai akar negatif 2. Tentukan nilai P dan akar-akar yang lain. Maka ini bisa kita kerjakan. Ini menggunakan Horner bisa. Jadi untuk menentukan akar-akarnya, karena ini derajatnya 3, maka nanti akar-akarnya ada 3 juga, ada 3 akar. Sudah ada 1 akar yang diketahui, di situ negatif 2, maka ini bisa kita tulis koefisiennya, ini 1, negatif 8, kemudian P, dan 10P. Ini harus berurutan. Akarnya sudah diketahui, salah satunya yaitu negatif 2. Kita diminta untuk mencari nilai P-nya dan juga 2 akar yang belum kita ketahui. Ya. Nah, di sini bisa kita gunakan Horner. Ini kita kalikan, jadi 1 ini ditambah 0, ini berarti 1. Ini kita kalikan ke sini, kemudian kita letakkan di sebelah sini. Nah, kemudian dijumlahkan, begitu seterusnya sampai pada bagian konstanta. Ini kita kalikan ke sini, jadi negatif 10 kalikan negatif 2 berarti 20. Nah, ini berarti P ditambah 20 kita kalikan berarti, nah, jika negatif 2 ini adalah akarnya, maka pada bagian penjumlahan terakhir itu di sini seharusnya menghasilkan 0 kalau dia memang akarnya. Jadi sisanya adalah 0. Sehingga dari sini untuk mendapatkan nilai P-nya ini tinggal kita jumlahkan. Ini harus sama dengan 0. Nah, karena dia akar maka ini harus bersisa 0. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa 8P dikurangi 40 itu harus sama dengan 0 karena negatif 2 adalah akarnya. Maka 8P-nya itu harus sama dengan 40. Sehingga P-nya akan ketemu 5. Nah, karena P-nya sudah ketemu 5, kita bisa mencari akar-akar yang lain. Nah, untuk mencari akar-akar yang lain, boleh Anda mengulang dari persamaan yang pertama, tapi supaya lebih cepat karena kita sudah punya 1 akar yang diketahui, tinggal kita mencari sisanya. Berarti kita gunakan ini persamaan yang sudah ada di sini. Nah, ini kita substitusi dulu P-nya ke persamaan kedua yang ini, ya. Sehingga dari sini, nah, persamaan ini, yang ini akan berubah menjadi 1, ini 10, kemudian ini 25. Nah, dari sini kita tinggal mencari atau Anda mau memfaktorkan langsung juga boleh, karena ini kan kalau kita tulis sebenarnya kan X pangkat 2, jadi semakin menurun pangkat X nya dikurangi 10X ditambah dengan 25, sebenarnya kan ini, ya. Kemudian kalau kita mau mencari akarnya, boleh Anda dengan memfaktorkan, boleh Anda menggunakan Horner. Di sini Anda perhatikan pada bagian konstantanya ada 25, maka faktor dari 25 yang mungkin adalah 5. Ya. Ini
kemudian di sini ini. Nah, karena dia menghasilkan 0, berarti 5 ini juga akar dari persamaan yang pertama, yaitu x pangkat 3 ini tadi, dikurangi 8e kuadrat ditambah px ditambah 10p sama dengan 0. Ini tadi kita masih punya 2. Ini sebenarnya tadi ini boleh Anda lanjutkan bertingkat. Jadi dari sini langsung ini Anda bagi Anda gunakan Horner ini juga boleh. Nah, karena masih punya 2 akar, kurang 1 lagi akarnya. Ini di sini boleh Anda tulis seperti ini lagi. Jadi ini. Nah, atau dari sini yang ini tadi, dari yang ini kan kalau kita tulis yang bagian ini itu kan sebenarnya x dikurangi 5 sama dengan 0 ya, otomatis nanti x nya adalah 5, sama aja. Boleh Anda lanjutkan menggunakan Horner seperti ini, sehingga akar-akarnya nah ini, jadi nilai P nya adalah 5 dan akar-akarnya akar-akar yang lain itu adalah, ini punya akar kembar ya, x sama dengan x1 sama dengan 5, kebetulan x2 nya juga sama. Jadi akarnya ada 3, x sama dengan negatif 2, x sama dengan 5, yang satunya juga seperti itu ya. Itu untuk soal yang nomor 4. Berikutnya yang nomor 5. Soal nomor 5, persamaan x pangkat 4 ditambah px pangkat 3 ditambah 21e kuadrat dikurangi 4px ditambah 10p sama dengan 0 mempunyai sebuah akar kembar. Jadi maksudnya mungkin di sini mempunyai sepasang akar kembar, karena x pangkat 4 nanti kan dia akan punya 4 akar. Banyaknya akar ada 4. Kemudian yang 2 itu akarnya kembar, sedangkan akar-akar yang sepasang lagi, jadi 2 yang lain itu berlawanan. Tentukan P dan akar-akarnya. Sekarang kita misalkan akar-akarnya adalah akar-akar dari persamaan itu. Karena ada yang kembar berarti kan A, satunya B, satunya adalah karena ada yang kembar, kemudian yang 2 lagi berlawanan. Ini kita notasikan dengan huruf yang lain, misalkan B. Karena berlawanan maka satunya B, satunya negatif B. Nah, sekarang untuk mendapatkan nilai P nya dulu, jadi kita cari nilai P nya dulu. Ini kita tulis x pangkat 4 tambah px pangkat 3 ditambah 21 x kuadrat dikurangi 4p x ditambah 10p sama dengan perkalian akar-akarnya ya. Ini
Nah, ini kan kalau kita susun akan jadi seperti ini. Nah, sekarang kita kerjakan bagian ruas kanan. Nanti kalau kita sudah mendapatkan bentuk X pangkat 4, tinggal kita mencari nilai P-nya berdasarkan koefisien yang ada di situ. Nah, supaya mudah, ini kita bagi jadi dua bagian seperti ini. Nah, kemudian yang ini, nah, sekarang kita tinggal kalikan 1/1. X pangkat 4 ini pada bagian persamaan ini yang berpangkat 2 ini saya kalikan dengan X kuadrat semuanya dulu ya, berarti ini dikurangi 2AX pangkat 3 ditambah A kuadrat dikali X kuadrat dikurangi dengan BX kuadrat ditambah 2ABX, oh maaf ini kurang kuadrat ya, nah ini jadi kurang kuadrat ini, bentar. B kuadrat X kuadrat ini kita kelompokkan berdasarkan pangkat variabelnya dari yang tertinggi. Nah, dari baris yang keempat ini kita tinggal menyamakan. Ini kan X pangkat 4 berdasarkan persamaan ini kita mau mencari nilai P nya. Ini nanti ada beberapa persamaan. Yang pertama kita lihat dari ini, P sama dengan negatif 2A ya. Kemudian dari situ yang lainnya ini, yang A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 21, atau kita pakai ada 4 persamaan ini. Kemudian yang kedua ada A kuadrat dikurangi B kuadrat sama dengan 21, ada lagi min 4P sama dengan 2AB kuadrat. Yang keempat ini ada 10P sama dengan min A kuadrat B kuadrat. Anda boleh pilih persamaan manapun yang mau dikerjakan terlebih dahulu. Karena kita punya P sama dengan negatif 2A, ini bisa kita substitusi ke persamaan 3 atau ke persamaan 4. Yang mudah kayaknya ke persamaan 3. Ini bisa kita ganti P nya dengan min 2A ya, 2A B kuadrat, ini 8A
sama dengan 2AB kuadrat. Ini kita bagi sama 2A, berarti ini 4, ini B kuadrat. B kuadratnya sama dengan 4. Ini bisa kita substitusi ke persamaan 4 ya, atau langsung ke persamaan yang ini juga boleh. Ini ke persamaan 2. Persamaan 2 berarti A kuadrat dikurangi 4 sama dengan 21, berarti A kuadratnya sama dengan 25. Ya. Nanti seandainya Anda substitusikan B kuadratnya sama dengan 4, itu Anda substitusi ke persamaan 4, nanti juga hasilnya sama saja. Ya. Ini. Cuma dari sini kita mau mencari nilai P-nya. Nah, ini nilai P-nya. Ini gini, kita coba pakai yang ini. Ini 10P sama dengan kali 4. Ini bisa kita ganti sama nanti pilih salah satu aja. Ini 10, P-nya 2A. Bisa. Supaya nanti tidak bingung. Ini kan sebenarnya kalau kita pakai yang persamaan 2, ada 2 kemungkinan nilai kan. Kalau nggak 5, negatif 5 kan. Sekarang kita coba pakai yang ini. Nah, ini berarti kita bagi sama min 4. Kalau kita bagi sama min 4A, ini dapatnya 5, ini dapatnya A langsung ya. Loh Bu, apakah nanti ini tidak sama? Jadi nanti sebenarnya sama saja, Anda memilih menggunakan yang ini, yang persamaan 4 ini atau persamaan 2, nanti juga akan sama pada kesimpulannya ya, pada kesimpulan, saya katakan pada kesimpulan. Jadi supaya lebih mudah, ini A nya sudah ketemu 5, maka ini bisa kita kembalikan ke persamaan yang pertama. Jadi karena A sudah sama dengan 5, maka di situ P-nya sama dengan min 10 ya. Nah, kalau seandainya tadi kita menggunakan yang ini, A kuadrat sama dengan 25, kan berarti ada 2 nilai A, satunya 5, satunya negatif 5. Nanti itu pengaruhnya adalah pada nilai B-nya. Tuh. Jadi lebih mudah menggunakan yang persamaan 4 ini supaya Anda tidak bingung. Ini saya hapus saja. Dari sini, karena yang ditanyakan nilai P dan juga akar-akarnya yaitu A dan B, maka dari sini itu nilai B-nya adalah plus minus 2. Ingat, ini bukan berarti B itu diperoleh dari B itu bukan berarti diperoleh dari akar 4 seperti ini, bukan ya, karena kalau B itu Anda peroleh dari akar 4, nilainya itu sama dengan 2. Kalau kita punya bentuk seperti ini, itu kita pakai selisih 2 kuadrat. Jadi B kuadrat dikurangi 4 sama dengan 0, maka
di sini kan seperti ini pemfaktorannya. Maaf, ini 2. Makanya di sini B-nya itu 2 dan negatif 2. Jadi makna dari B kuadrat sama dengan 4 itu bilangan berapa saja yang jika kita kuadratkan itu sama dengan 4. Tapi kalau makna dari B sama dengan akar 4 itu ya mencari akar dari ini. Jadi ini tidak boleh kalau Anda tulis, misalkan dari sini Anda tulis seperti ini. Ini akar 4. Ini tidak boleh ya. Jadi ini tidak boleh ya. Jadi kalau ada bentuk seperti ini, maka kita bisa mencari nilai B-nya dari selisih 2 kuadrat. Tidak harus Anda jabarkan dari sini ini harus dijabarkan seperti ini, enggak, langsung saja boleh. Jadi dari sini ke sini itu boleh, tidak harus dijabarkan panjang seperti ini, karena ini sudah hal yang lumrah yang sudah semuanya tahu. Tapi nggak boleh ditulis seperti ini, karena nilai akar dari hasil akar dari suatu bilangan positif dan di sini indeksnya itu genap, maka nilainya hanya ada 1, yaitu bilangan positif. Itu ya. Hingga dari sini jawaban untuk nomor 5 itu nilai P-nya adalah negatif 10. Kemudian akarnya berarti X1 sama dengan X2, yaitu A tadi yang kembar, itu berarti 5. Kemudian X3 nya itu berarti 2 atau negatif 2 dulu juga boleh, sama saja. Akar yang keempat berarti negatif 2. Itu untuk soal yang nomor 5. Sekarang nomor 6. Nah, berikutnya yang nomor 6 itu persamaan X pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat tambah PX tambah I sama dengan 0 mempunyai akar-akar yang membentuk deret aritmatika dengan nilai bedanya itu 2. Tentukan nilai PV dan akar-akarnya. Nah, di sini kita misalkan akar-akarnya adalah itu A, kemudian karena bedanya 2 maka ini X pangkat 3 berarti ada 3 akar. Akar berikutnya berarti A ditambah 2. Akar yang ketiga berarti membentuk deret ya. Deret itu kan ini berarti A tambah 4. Deret itu kan jumlah suku-suku ya. Nah, jumlah suku-suku, sehingga di sini bisa kita tulis seperti ini. Bedanya kan selisih antara suku satu dengan yang lain itu ada 2 di sini ya. Nah, berikutnya ini kalau sudah, sekarang ini kita cari akar-akarnya ini dan juga PV-nya. Jadi kita bisa mencari lewat perkalian akar-akarnya seperti pada soal nomor 5 tadi. Ini masing-masing kita kalikan. Jadi ini akar-akarnya kan berarti X dikurangi A, berarti satunya X dikurangi A plus 2, satunya X dikurangi
A plus 4. Nah, sama dengan yang ini. Ini taruh kanan kiri sebenarnya sama saja. 12x kuadrat ditambah px ditambah i. Ini boleh Anda kalikan seperti pada soal nomor 5 tadi, atau Anda bisa memanfaatkan sifat akar-akar pada persamaan berpangkat 3. Masih ingat kemarin ada x pangkat 3 ditambah b per a x kuadrat ditambah c. Itu yang kalau kita punya x pangkat 3 ditambah b per a x kuadrat ditambah c per a x ditambah d per a. Ya. Kemarin kita punya ini itu ada beberapa sifat-sifatnya. Kenapa saya memilih menggunakan supaya nanti lebih cepat? Ya, karena ini kalau kita kalikan itu kan agak ribet ini karena ada A plus 2 nya, ada A plus 4 nya ya. Jadi kita coba menggunakan sifat-sifatnya itu supaya lebih cepat. Kemarin yang kita perlukan itu kan kita mencari P dan Q ya. Mencari P dan Q berarti kan bagian yang ini C per A ini sama D per A. Sifat-sifatnya kemarin kita fokuskan pada dua suku ini karena ini belum ada nilainya. Nah, kemarin kalau kita ingat itu x1 dikali x2 ditambah x1 dikali x3 ditambah x2 dikali x3 sama dengan C per A. C per A di sini posisinya itu yang P-nya ini. Ya. Kemudian sifat yang berikutnya itu kita mencari bagian Q-nya itu perkalian akar-akarnya itu sama dengan min D per A. Nanti coba cross check ke situ. Jadi kita ingat kembali pada materi yang ini. Nah, kita samakan juga. Kita langsung pakai yang itu. Nah, ini x1 kali x2 ini berarti x1 nya tadi itu adalah A, x2 nya adalah A ditambah 2 ya. Kemudian ditambah x1 kali x3 itu A ditambah 4 ditambah x2 kali x3 sama dengan C per A. C per A nya itu koefisien X, di sini koefisien X nya adalah P. Nah, A nya kan satu koefisien X pangkat 3. Ini A kuadrat ditambah 2A, ini A kuadrat tambah 4A, ini jadinya A kuadrat ditambah 6A ditambah 8. Ini 3A kuadrat ditambah 2A, 4A, 6A, 12A ditambah 8 sama dengan P. Kemudian sifat yang berikutnya ini kita kalikan A kali A
tambah 2 kali A tambah 4 sama dengan min D per A. Min D per A itu yang konstantanya itu di situ Hi di soal, berarti min Hi. Ini kita kalikan A pangkat 3 ditambah 6A ditambah ini 6A kuadrat tambah 8A sama dengan Hi. Nah, belum selesai sampai di situ. Jadi untuk mendapatkan nilai P dan Hi dan juga A-nya, kita bisa menggunakan Horner. Jadi dari ini kita gunakan Horner, yaitu kita pakai akarnya yang A ini aja untuk mempermudah. Ini supaya ketemu nilai A dan P dan Hi-nya. Dan di sini itu X pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat tadi ditambah Px ditambah Hi sama dengan 0. Ini kita pakai Horner. Kalau Horner akarnya kita pakai yang A aja, yang mudah untuk mengalihkan. Ini 1, ini 12, ini P, satunya Hi. 1, ini A dikurangi 12, kalikan ke sini, A kuadrat dikurangi 12. Ini P ditambah A kuadrat dikurangi 12A AP ditambah A pangkat 3 ditambah dikurangi 12A kuadrat. Nah, di bagian ini nanti harus sama dengan 0, maka Hi ditambah AP ditambah A pangkat 3 dikurangi 12A kuadrat harus sama dengan 0 ya. Nah, dari sini kita punya 3 persamaan. Jadi ini persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini yang persamaan ketiga. Nah, ini sekarang kita substitusi ya, kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2 ini ke persamaan 3. Jadi ini Hi ditambah AP ditambah A pangkat 3 dikurangi 12A kuadrat sama dengan 0. Hi-nya kita ganti sesuai persamaan 2. A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat ditambah 8A. Kemudian P-nya kita ganti sesuai persamaan 1. Nanti akan ketemu nilai A dari sini. Ini A pangkat 3
ini bisa hasilnya 0. Kemudian mana lagi? Nah ini oh bentar, ini saya keliru ya, ini pangkatnya pangkat 3, pangkat 3 ini 3 pangkat 3 tambah 3 ini kan 4 sama 1, benar nggak ini? Saya ada kesalahan ya, tadi persamaan 2 itu kan min hi ya, min hi atau negatif hi nya sama dengan ini, sedangkan ini kan hi, berarti harus dinegatifkan ya. Ya saya ada salah di sini. Ini seharusnya kurang tanda negatif di sini. Ini jadinya min a pangkat 3. Ya. Ini min 6a kuadrat dikurangi 8a. Ya, kayak gini ya. Yang lainnya udah. Ini, nah ini sama ini habis atau 0. Oh ya, ini dengan yang ini. Ya. Tinggal 3a pangkat 3 dikurangi 6a kuadrat sama dengan 0. Nah, dari sini 3a pangkat 3 itu sama dengan 6a kuadrat. Ini kita bagi sama 3a kuadrat. Tinggal a, tinggal 2. Sudah, a-nya ketemu 2. Tinggal kita substitusi ke persamaan 1 dan 2 ya. Jadi disubstitusi a sama dengan 2 ke persamaan 1. Persamaan 1 itu nilai p-nya berarti 3a kuadrat tambah 12a tambah 8 sama dengan P. Ini berarti 3 kali 2 kuadrat ini 12 sama 24, 12 sama 24 sama 8. 12 sama 8 itu 20, sama 24 itu 44 ya. 44, ini adalah nilai P-nya. Kemudian kita substitusi A sama dengan 2 ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu A pangkat 3 ditambah 6A kuadrat tambah 8A sama dengan min Q-nya, nanti Q-nya ini 8 sama 24 32 dengan 16 48 ya. Berarti Q-nya itu adalah min 48. Sudah. Jadi P-nya itu 44, Q-nya min 48, akar-akarnya berarti X sama dengan 2, kemudian X sama dengan 2 tambah 2 4
satunya X sama dengan 6. Ya, karena ini kan pangkatnya tadi pangkat 3, jadi ada 3 akar ya.